Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Jumpa kembali di hari Jumat pertama bulan ini. Tuhan Yesus hari ini mengajak kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Kita hendaknya senantiasa mengarahkan hati kita pada salib Kristus. Itulah persembahan kita bagi Tuhan dan juga bagi dunia. Mari saudara-saudari sekalian, kita siapkan hati kita, menyesali segala salah dan dosa, agar kita pantas merayakan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, semoga kami mengenal jalan yang harus kami lalui, agar dapat bertemu dengan Dikau. Berkenanlah bersabda melalui Dia, yang menunjukkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Dialah Yesus Almasih, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Nahum. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda. Bayarlah nasarmu, sebab orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang rampasan dan tak henti-hentinya menerkam. Dengar, lecut cambuk dan derik-derik roda. Dengar, kuda lari berderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak habis-habisnya, orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku akan melemparkan aib di atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan Dikau serta berkata, Niniwe sudah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara
untuk Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Dekatlah sudah hari bencana bagi orang-orang jahat, dan segera datanglah apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan merasa sayang akan hamba-hambanya. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Lihatlah sekarang bahwa Akulah Tuhan. Tiada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan, Aku pula lah yang menghidupkan. Aku telah meremukan, tetapi Aku pula lah yang menyembuhkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Apabila Aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat, apabila tanganku menjalankan penghukuman, maka Aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci Aku. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menyangkal diri, memikul salib. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Kata-kata Yesus hari ini terdengar menantang.
Barang siapa ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Yesus ingin agar semua yang percaya dan mengikuti dia unggul dalam 3 kualifikasi. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti dia. Menyangkal diri apa artinya? Menyangkal diri artinya tidak membuat diri fokus. Menyangkal diri artinya tidak meraup segala sesuatu demi kepuasan diri sendiri. Tetapi hati-hati juga. Menyangkal diri yang dimaksudkan Yesus bukan sekedar tidak egois. Menyangkal diri yang dimaksudkan Yesus adalah membuka diri keluar dari diri sendiri, menjadikan diri kita persembahan dan berkat bagi orang lain. Seperti Yesus yang mempersembahkan diri, siapapun yang percaya pada dia harus membuka diri, menjadikan diri berkat bagi para saudara. Dan ini bukan perkara gampang. Karena mempersembahkan diri, membuat diri menjadi berkat bagi orang lain, butuh pengorbanan. Memberi diri, memberi tanpa memperhitungkan untung rugi. Ada rasa sakit di sana, ada perjuangan di sana, ada korban di sana. Dan Yesus menunjukkan itu dalam hidup. Dia memuncaki seluruh pemberian diri itu dengan totalitas cinta ketika dia menyerahkan diri dalam perjalanan penderitaan dari Getsemani hingga Golgota. Dan Yesus ingin agar kita semua yang mengikuti dia meneruskan jalan salib, mengorbankan diri bagi kegembiraan, bagi kebahagiaan orang lain. Saudara-saudara terkasih, tahun 2003, orang muda Katolik Jakarta menggelar teater kreatif bertema Jesus Christ Superstar. Dengan menghadirkan Yesus sebagai sosok anak muda yang energik di belantara kemewahan Jakarta. Teater ini memang sesungguhnya adalah protes anak muda Katolik terhadap gereja yang terlalu menampilkan Yesus sebagai sosok yang menderita, sosok yang tergantung di salib, sosok yang berdarah dan kalah. Mereka tidak suka melihat itu. Mereka mau melihat wajah Yesus yang lain. Coba perhatikan karya-karya seni modern. Dengan meneteng gitar akustik, seraya tertawa lebar, Yesus digambarkan sebagai sosok yang selalu riang gembira. Dengan rambut gondrong terurai, kaos oblong dagadu dipadu celana jeans sambil memacu motor besar Harley Davidson, Yesus ditampilkan sebagai anak muda yang gaul dan trendy. Dan menggenggam ponsel merek terkini. Yesus ditampilkan sebagai orang yang melek teknologi. Dan ikut dalam arus kehidupan dunia modern. Daya hipnose dunia yang serba canggih, serba gampang, serba enak, instan, membuat orang menolak menampilkan Yesus sebagai Tuhan yang menderita, Tuhan yang tersalib, Tuhan yang terluka, Tuhan yang berdarah, Tuhan yang kalah. Akibatnya apa? Kita kehilangan inspirasi salib. Kita kehilangan daya kekuatan penderitaan yang harus menginspirasi kita di tengah setiap pencobaan. Lihat kehidupan orang modern. Sedikit saja kesulitan kita langsung ambruk. Tidak tahan menderita, tidak kuat berjuang, kita lari dari salib. Padahal kita tahu, untuk jadi pemenang di pentas kehidupan, kita butuh waktu,
perlu perjuangan, perlu ongkos, ada rasa sakit, ada korban di sana. Sekarang semua orang ingin serba enteng. Mau lulus ujian, mau jadi sarjana, tidak usah belajar capek-capek. Cukup sogok dosen, atau bayar orang lain mengerjakan skripsi, tesis, disertasi doktoral. Gampang. Mau jadi kaya tidak usah susah-susah. Korupsi saja sudah bisa langsung jadi kaya. Persis di sini kita kehilangan inspirasi salib. Yang menginginkan kita untuk berjuang, untuk berkorban, untuk bertaruh. Sebelum akhirnya menjadi pemenang kehidupan. Mari saudara-saudari, kita pandang salib Kristus. Kita pandang penderitaannya. Dan mari menderita bersama Yesus untuk menggapai apa-apa yang kita cita-citakan di atas dunia ini. Demi kemuliaan diri kita dan demi kemuliaan seluruh dunia. Amin. Saudara-saudari terkasih, intensi misa kita hari ini, syukur atas hari ulang tahun ke-50 saudara kita Dominikus Liwon pada hari ini. Kita juga bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang telah diterima oleh satu keluarga. Mohon perlindungan dan rahmat bagi para donatur Marian Center Indonesia. Juga mohon kedamaian arwah di surga bagi Ibu Maria Magdalena Susiliana. Mari kita hening sejenak, kita menyampaikan intensi pribadi kita. Allah Bapa di surga, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian Engkau ya Bapa Allah semesta alam, dari kemurahan kemirman itu yang kami persembahkan ini. Ini hasil dari bumi usaha manusia yang baik yang akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadilah seperti Kristus sebab Kristus di air dan anggur. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, dari kemurahan Engkau menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Allah, dengan rendah hati dan terus kami dosa-dosa kami, terima kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkan aku dari kesalahan kita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah menerima persembahan ini sebagai lambang niat kami mau mengikuti putra-Mu yang akan mengorbankan dirinya bagi keselamatan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan Bapa Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa
yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri, kita menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita berbagi damai dan kegembiraan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga hati kami terbuka terhadap janji-Mu, dan tegaskanlah di dalam hati kami bahwa amat agunglah kerahiman-Mu, serta amat luaslah kesabaran-Mu terhadap siapapun yang mencari Engkau, demi Kristus pengantara kami. Amin.
yaitu surgawi, ya Tuhanku. Dia ialah yang esa, kudus. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus yang terkasih, penebus umat manusia, kami umat-Mu dan ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau menjadi semakin erat, kami bersujud di hadapan-Mu dan menyerahkan diri kepada-Mu. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Kasihanilah semua orang yang belum pernah mengenal Engkau. Kasihanilah pula semua orang yang menolak Engkau dan tidak mentaati perintah-perintah-Mu. Tuhan yang Maha Murah, tariklah mereka kepadamu. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Rajailah kaum beriman yang belum pernah meninggalkan Engkau. Rajailah pula mereka yang menghambur-hamburkan harta warisannya, yakni anak-anak hilang yang kelaparan. Bawalah mereka kembali ke rumah Bapa. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Rajailah mereka yang tertipu oleh pengajaran sesat dan terpecah belah karena perselisihan. Semoga segera tibalah saatnya kami menjadi satu dalam iman dan kebenaran, menjadi satu kawanan dengan Dikau sendiri sebagai gembala utama. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Berilah gereja-Mu kemerdekaan dan damai. Berilah segala bangsa keadilan dan kebenaran, ketertiban dan ketenteraman. Himpunlah mereka dalam persatuan yang teguh. Semoga di seluruh dunia berkumandanglah satu seruan ini. Kemuliaan kepada hati ilahi, pangkal keselamatan kita, hormat dan pujian baginya sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Tuhanku Yesus Kristus, karena cinta-Mu kepada kami, tinggallah siang dan malam di dalam sakramen ini. Semoga tanda dan di sana Engkau menanti, memanggil dan menerima semua orang yang datang mengunjungi-Mu. Aku percaya Engkau hadir di dalam sakramen di atas altar ini. Aku menyembah-Mu dari jurang ketiadaanku dan bersyukur atas segala rahmat yang Kau berikan hingga saat ini. Aku bersyukur terutama karena Engkau telah menunjukkan diri-Mu dalam sakramen ini, memberikan Bunda-Mu yang tersuci Maria sebagai penolong, dan karena Engkau memanggilku untuk mengunjungi-Mu di tempat doa ini. Aku sekarang menyapa hati-Mu yang penuh cinta untuk 3 tujuan.
Pertama, bersyukur atas karunia yang besar ini. Kedua, menyatakan tobat atas segala hal yang menyakitkan hati yang kau terima di dalam sakramen ini dari semua musuhmu. Ketiga, menyembahmu di segala tempat di bumi ini, di mana engkau pulang semua dan sering ditinggalkan. Yesusku, aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Aku sedih karena begitu sering menyakiti kebaikanmu yang tak terhingga. Aku berjanji dengan pertolongan rahmatmu, tidak akan pernah lagi menyakitimu di masa-masa mendatang. Sekarang meskipun aku menyedihkan dan tidak layak, aku menyucikan diriku bagimu tanpa ragu-ragu. Aku memberikan dan meninggalkan segala kehendakku, kasih sayangku, keinginanku, dan semua yang lain yang kumiliki. Mulai sekarang, pakailah aku dan segalanya yang kumiliki sesuai dengan kehendak-Mu. Semua yang kuminta dan kuinginkan adalah cinta-Mu yang kudus, ketekunan sampai akhir, dan pemenuhan kehendak-Mu. Aku mohon kepadamu ya Yesus, selamatkanlah jiwa-jiwa di api penyucian, terutama mereka yang memiliki devosi terbesar kepada sakramen Maha Kudus dan kepada perawan Maria yang terberkati. Aku mohon Selamatkanlah juga pendosa yang malang, dan akhirnya penyelamatku yang terkasih. Aku mempersatukan seluruh kasih sayangku dengan kasih sayang hatimu yang penuh cinta. Aku persembahkan mereka bersamamu kepada Bapamu yang kekal, dan memohon kepadanya demi dirimu dan demi cintamu yang begitu indah untuk menerima dan mengabulkan permohonan mereka. Berilah aku ya Tuhan yang baik, iman yang sejati dan kemurahan hati yang besar. Juga berilah aku cintamu yang tak terpandangkan, melampaui cintaku, agar aku tidak mencintai apapun yang tidak menyenangkan hatimu, namun hanya segala sesuatu yang berkenan kepadamu. Ambillah diriku ya Tuhan, kebiasaan yang suam-suam kuku, meditasi yang dingin, dan keengganan untuk berdoa kepadamu, dan aku kehangatan, kegembiraanmu, kehidupan yang memikirkan dirimu. dan berilah aku rahmatmu untuk merindukan sakramenmu yang kudus, terutama sekali bersuka cita di hadapan tubuhmu yang suci, Kristus penyelamat yang manis, di sakramen altar yang kudus. Dan sepantasnya nyalah aku berterima kasih atas kedatanganmu yang berharga. Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedatri tui prestet vide supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus loque sit et benedictio
Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraan-Mu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus, dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda, terpujilah nama Maria, perawan dan bunda, terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia, terpujilah Santo Yosef, mempelainya yang amat suci, terpujilah Allah. dalam